Pernah nggak sih kamu rela gitu nyetir jauh banget nembus badai salju atau banjir cuma gara-gara udah terlanjur beli tiket pertandingan basket misalnya? Hmm, Atau mungkin kamu sengaja nyingkirin semangkuk kacang mete pas lagi nunggu makan malam biar nggak kelepasan ngabisin semua. Padahal kamu tahu lah secara teori ya bisa aja berhenti kapan aja. iya ya. Kedengeran agak aneh ya kadang. Aneh kan? Tapi ya perilaku-perilaku kayak gini nih, hal-hal yang kadang kita anggap konyol atau nggak masuk akal secara ekonomi, ini yang jadi inti pembahasan mendalam kita kali ini. Betul. Kita bakal coba gali lebih dalam satu konsep kunci dari bukunya Richard Thaler, Misbehaving. Ada koleksi observasi pribadi dia yang disebut The List. The list. Ini bukan daftar belanjaan loh ya, tapi semacam katalog gitu tentang gimana kita sebagai manusia sering banget bertindak beda sama model ekon yang super rasional di teori ekonomi. Iya, si Ekon ini kan makhluk fiktif gitu ya, yang selalu mikir optimal, dingin, nggak pakai perasaan, kayak Mr. Spock lah kalau di Star Trek. Persis. Nah, fokus kita hari ini adalah ngebongkar nih, apa sih sebenarnya The List ini? Terus lihat contoh-contoh nyata dari daftar itu yang jadi semacam pemicu awal pemikiran Taylor. Oke. Dan kita coba pahami gimana kumpulan observasi yang awalnya informal banget ini malah jadi fondasi penting buat bidang yang sekarang kita kenal sebagai ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku ya. Kita telusuri kenapa sih pahamin keanehan kita ini penting, bukan cuma buat ekonom, tapi buat kita semua juga, biar ngerti keputusan kita sehari-hari. Yuk kita mulai penelusuran kita. Oke, siap. Jadi kita mulai dari awal ya. Apa sih sebenarnya The List itu? Bisa dibayangin nggak sih wujudnya gimana? Oke, jadi bayangin aja gini, ada papan tulis di kantornya Richard Thaler waktu dia masih profesor muda. Hmm. Nah, papan tulis itu pelan-pelan keisi sama contoh-contoh perilaku manusia yang dia amati yang kok kayaknya aneh gitu. Nggak cocok sama teori ekonomi standar yang dia pelajarin dan ajarin. Contoh-contoh yang bikin dia garuk-garuk kepala gitu ya? Bisa dibilang gitu. Hal-hal yang dia lihat dari orang di sekitarnya, ya teman, mahasiswa, kolega, bahkan dirinya sendiri juga. Awalnya dia nyebutnya agak nyeleneh sih, dumb stuff people do. Hal-hal konyol yang dilakuin orang. Ya kira-kira gitu. Awalnya bener-bener cuma kumpulan ide acak aja nggak ada kerangka teori yang jelas gitu. Cuma observasi aja berarti ya? Betul. Dia cuma nyatet aja, ini kok nggak konsisten ya? Di satu sisi, buku teks ekonomi kan penuh sama model ekonomis yang diasumsiin selalu milih optimal. Dingin, penuh hitungan. Yang rasional banget itu. Iya. Tapi di sisi lain, dia lihat manusia nyata. Kita-kita ini jelas banget dipengaruhi sama passions atau ya hawa nafsu lah istilahnya. Passions. Iya. Dan ini ironisnya, bahkan Adam Smith sendiri, bapak ekonomi modern itu, ngakuin kok adanya passions ini di buku dia yang lain, The Theory of Moral Sentiments. Jauh sebelum The Wealth of Nations. Oh menarik itu. Jadi Adam Smith pun sadar ya? Sadar. Cuma, ya kata passions ini kayak hampir hilang aja gitu dari kosakata ekonomi arus utama selama ratusan tahun. Thaler kayak ngingetin lagi, hey, aspek ini ada loh. Oke, oke. Kontras banget ya jadinya antara teori sama kenyataan. Nah, coba kita lihat deh contoh-contoh klasik yang ada di The List atau terinspirasi dari situ. Yang pertama tadi, soal nyetir pas badai salju. Ah iya, yang itu. Misal nih, kamu udah bayar katakanlah Rp500.000 buat tiket konser band favorit. Udah nunggu lama banget. Pas hari H, beberapa jam sebelum mulai, tiba-tiba ada badai salju gede. Atau kalau di sini mungkin banjir parah gitu ya. Iya, yang bikin susah atau bahaya buat keluar rumah. Nah, secara rasional nih, menurut teori ekonomi standar, uang 500.000 itu kan udah keluar. Udah jadi sang kos. Betul, biaya hangus. Udah nggak bisa balik lagi, mau kamu jadi pergi nonton atau nggak. Jadi, keputusan buat pergi atau nggak itu harusnya cuma didasarin pada perbandingan enakan mana nonton konser atau nggak enak plus bahaya nembus badai banjir. Gitu kan? Persis, uang yang udah keluar itu harusnya nggak relevan lagi sama sekali buat keputusan ke depan. Tapi, apa yang kejadian sama banyak manusia? Ya tetap nekat pergi biasanya. Iya, alasannya klasik banget. Sayang udah bayar mahal. Nah, itu dia. Ini contoh nyata dari sunk cost fallacy. Bias yang bikin kita terus-terusan investasi, entah itu waktu, uang, atau usaha, ke sesuatu, cuma gara-gara kita udah terlanjur banyak keluar modal di masa lalu. Padahal secara rasional, udah nggak nguntungin lagi.
Intinya kita kejebak sama masa lalu ya, bukan fokus ke masa depan. Rasa sayang itu kuat banget emang. Kuat banget. Oke, contoh lain yang terkenal banget dari Thaler ini, soal mangkuk kacang mete. Ini gimana ceritanya? Ah iya, kacang mete. Jadi, Thaler cerita pengalaman dia pas lagi nunggu makan malam di rumah temennya, seorang kolega. Hmm? Nah, si tuan rumah nyajiin semangkuk gede kacang mete buat camilan pembuka gitu. Oke, biasa kan itu? Biasa. Tapi, Thaler sama temen-temennya ini sadar banget kalau mangkuk itu dibiarin aja di meja depan mereka. Wah, Bakal ludes sebelum makan malam datang. pasti. Mereka tahu diri lah. Dan kalau udah kekenyangan kacang, ntar makan malamnya jadi nggak nikmat lagi. Ya juga ya. Terus, Jadi, apa yang mereka lakuin? Secara kolektif gitu, mereka minta si tuan rumah buat, tolong dong mangkuk kacangnya dibawa ke dapur aja. Minta disingkirin. loh, kok malah minta pilihan dikurangin? Bukannya secara teori lebih banyak pilihan itu selalu lebih baik ya? Ini agak aneh sih. Nah, itu dia uniknya. Ini langsung nunjukin masalah self-control kita, pengendalian diri. Ternyata kita nggak sesempurna itu. Kita tahu mana yang baik buat jangka panjang, tapi susah nolak godaan jangka pendek kita ya. Tepat. Kita tahu harusnya nggak makan kacang kebanyakan, biar bisa nikmatin makan malam. Itu kepentingan jangka panjang. Tapi kita susah banget nolak godaan jangka pendeknya, yaitu kacang mete enak yang ada di depan mata sekarang. Masuk akal. Fenomena ini kemudian bantu ngembangin model dua diri dalam ekonomi perilaku. Ada si planner dalam diri kita yang bijak mikirin masa depan, tahu apa yang terbaik. Si perencana gitu ya. Iya. Tapi ada juga si doer, si pelaku, yang impulsif, hidup buat saat ini aja, dan gampang banget tergoda sama hal-hal jangka pendek. Kayak si doer yang pengen ngabisin kacang mete itu sekarang juga. Jadi pas minta kacangnya disingkirin Itu si planner lagi coba ngendaliin si doer. Intinya, kita tuh sering sadar sama kelemahan kita sendiri soal nahan godaan, dan kadang kita secara aktif nyari cara buat ngebatasin godaan itu. menarik banget konsep planner versus doer ini. Oke, contoh berikutnya. Ini juga penting buat pahamin cara kita ngelihat nilai soal diskon $10. Alia, yang jam alarm sama TV itu ya? Betul. Jadi gini skenarionya. Kamu mau beli jam alarm, harganya $25. Terus kamu dikasih tahu, di toko lain jaraknya 20 menit nyetir, jam yang sama persis dijual cuma $15. Hemat $10. Mau nggak kamu nyetir 20 menit buat hemat $10 itu? Kebanyakan orang bilang ya maulah. Oke, masuk akal. $10 dari $25 kan lumayan. Sekarang, skenario kedua. Kamu mau beli TV layar datar baru, harganya $500. Terus kamu dikasih tahu, di toko lain jaraknya sama, 20 menit nyetir, TV yang sama persis dijual $490. Sama-sama hemat $10 juga. Iya, pertanyaannya, mau nggak kamu nyetir 20 menit buat hemat $10 yang sama ini? Nah, ini dia. Anehnya, banyak orang yang tadi semangat 45 nyetir buat jam alarm, sekarang jadi mikir, nggak sepadan cuma $10 doang dari $500, males gitu nyetirnya. Loh, padahal kan $10 ya tetap $10. Nilainya sama aja kan secara absolut. Kok bisa gitu perlakuannya beda? Nah, ini nunjukin dua konsep penting banget. Pertama, transaction utility. Kedua, mental accounting. Oke, transaction utility dulu. Itu apa? Transaction utility itu rasa seneng atau puas yang kita dapat dari ngerasa dapat deal bagus. Ini beda sama nilai barangnya itu sendiri ya. Oh, jadi senengnya karena ngerasa untung gitu. Iya, ngirit $10 dari harga $25, itu kan diskon 40%, rasanya kayak deal yang jauh lebih hebat daripada ngirit $10 dari harga $500, itu cuma diskon 2%. Jadi kita nggak cuma nilai barangnya, acquisition utility, tapi juga nilai transaksinya, dealnya itu. Oke. Terus yang mental accounting? Nah, mental accounting ini menjelaskan gimana kita secara mental itu kayak masukin uang ke rekening atau pos anggaran yang beda-beda di kepala kita. Maksudnya? Jadi buat jam alarm, ngirit $10 itu rasanya signifikan banget relatif terhadap total pos anggaran jam alarm yang cuma $25. Tapi buat TV, $10 itu rasanya kecil banget di pos anggaran TV yang $500. Kayak recehan aja gitu. Oh, jadi uangnya sama tapi karena posnya beda, rasanya beda gitu ya? Kurang lebih gitu. Intinya, persepsi kita soal nilai uang itu seringkali relatif, nggak absolut. Dan kita suka ngotak-ngotakin pengeluaran secara mental. Wah, ini benar-benar menjelaskan banyak hal sih dalam belanja sehari-hari. Ada lagi contoh dari The List? Ada satu lagi yang penting banget, endowment effect.
efek kepemilikan ya. Betul. Saller ngamatin kalau orang itu cenderung menilai barang yang udah jadi miliknya jauh lebih tinggi daripada barang yang sama persis tapi belum dia miliki. Contohnya gimana? Misalnya gini, ada orang kolektor wine gitu ya. Dia punya sebotol wine langka yang dulu dia beli cuma $10. Sekarang, mungkin dia nggak bakal mau jual wine itu meskipun ada yang nawar $100. Sayang banget rasanya. Oke. Tapi, orang yang sama ini, kalau dia belum punya wine itu, kemungkinan besar dia juga nggak bakal mau beli wine yang identik seharga $100. Aneh ya. Jadi, cuma karena udah punya, nilainya jadi berasa lebih tinggi gitu di mata dia. Iya, status kepemilikan itu ngaruh banget ke valuasi kita. Ini juga bagian dari bias kita. Oke, jadi dari contoh-contoh tadi, kayak badai salju, kacang mete, diskon $10, endowment effect. Nah, contoh-contoh ini, plus fenomena lain, itu nunjukin adanya faktor-faktor yang sama teori ekonomi standar dianggap nggak relevan. Thaler kemudian ngasih nama keren buat ini, SIFS. SIFS, apa itu? Supposedly Irrelevant Factors. Faktor-faktor yang seharusnya tidak relevan. Oke, jadi kayak gimana transaksinya dibingkai? Betul, atau biaya yang udah hangus, sunk cost. Status kepemilikan tadi. Iya, udah punya atau belum. Atau bahkan godaan sesaat kayak kacang mete itu. Buat si ekon yang rasional, semua ini nggak penting. Tapi buat kita, manusia, Nyaruh banget ya ke keputusan kita. banget. Nah, oke. Taylor udah punya nih daftar panjang isinya perilaku aneh bin ajaib ini. Menarik sih emang kalau buat diobrolin. Tapi terus dia pasti mikir, ini mau diapain ya list ini? Nah, itu masalahnya. Kan nggak mungkin dia nulis artikel ilmiah judulnya hal-hal konyol yang dilakukan orang. Gimana caranya dia bawa observasi ini ke ranah akademis? Biar bisa diterima gitu sama komunitas ekonom yang waktu itu ya kaku banget sama model rasionalitas. Tepat sekali. Itu tantangan besarnya. Dan disinilah titik baliknya datang. Agak kebetulan sih sebenarnya. Waktu Thaler lagi riset di Stanford, dia nemu satu artikel penelitian dari 2 psikolog Israel. Waktu itu mereka belum terlalu terkenal di kalangan ekonom. Namanya Daniel Kahneman sama Amos Tversky. Ah, Kahneman dan Tversky. Nama besar sekarang ya. Iya, sekarang jadi legenda. Nah, artikel kunci mereka ini terbit di jurnal Science tahun 1974. Judulnya Judgment Under Uncertainty, Heuristics and Biases. Penilaian dalam ketidakpastian, heuristik dan bias. Artikel ini mengubah segalanya buat Thaler ya. Apa sih gagasan utamanya? Gampangnya gini, Kahneman dan Tversky bilang, manusia itu kan punya keterbatasan. Waktu terbatas, kapasitas otak buat mikir juga terbatas. Nggak mungkin kita nganalisis semua informasi secara super mendalam setiap saat. Iya juga sih, capek banget pasti. Nah, karena keterbatasan itu, kita sering ngandelin jalan pintas mental. Semacam aturan praktis atau rule of thumb. Ini yang mereka sebut heuristics. Heuristik, contohnya gimana tuh? Salah satu yang paling terkenal itu heuristik ketersediaan, availability heuristic. Misalnya nih, kalau kamu ditanya huruf R itu lebih sering muncul sebagai huruf pertama atau huruf ketiga dalam kata-kata bahasa Inggris. Kayaknya sih huruf pertama ya. Road, run, rise, gampang ingetnya. Nah, kebanyakan orang jawab gitu. Kenapa? Karena emang lebih gampang buat kita nginget kata yang dimulai huruf R. Tapi kalau disuruh nyari kata yang huruf ketiganya R, kayak car, park, short, itu lebih susah. Iya juga ya. Padahal, secara statistik, huruf R itu lebih sering muncul sebagai huruf ketiga loh. Jadi, kita nilai frekuensi atau kemungkinan itu berdasarkan seberapa gampang contohnya muncul di kepala kita. Itu heuristik ketersediaan. Oke. Terus hubungannya sama bias apa? Nah, ini dia ide besarnya dari Kahneman dan Tversky. Penggunaan heuristik ini meskipun sering kali ngebantu banget dan efisien. Tapi kadang bikin salah juga. Tepat. Dan salahnya itu nggak acak. Salahnya itu sistematis dan bisa diprediksi. Ini yang mereka sebut biases atau bias. Kesalahan yang bisa diprediksi. Betul. Dan inilah kerangka kerja ilmiah yang Taylor cari-cari selama ini. Ini ngasih cara buat mahamin perilaku di the list-nya dia. Bukan lagi sekedar konyol atau random, tapi sebagai konsekuensi logis dari cara kerja pikiran manusia yang emang terbatas dan suka pakai jalan pintas. Jadi bukan salah yang ngaco gitu aja ya, tapi ada polanya. Ada polanya. Ini beda sama gagasannya Herbert Simon soal bounded rationality sebelumnya.
Simon juga bilang manusia terbatas, tapi kesalahannya sering dianggap, ya bener sih, tapi nggak penting amat sama ekonom. Karena dianggapnya bakal saling meniadakan di pasar. Nah, Kahneman dan Tversky nunjukin bias ini sistematis, jadi nggak bakal saling meniadakan gitu aja. Wow. Jadi kerangka heuristics and biases ini kayak kunci gitu ya buat ngebuka pemahaman ilmiah soal semua observasi di The List. Bisa dibilang gitu. Ini ngasih landasan teori yang kuat banget. Observasi-observasi awal di The List itu kemudian bisa dijelasin lebih lanjut, atau malah jadi pemicu buat pengembangan konsep-konsep inti lain di ekonomi perilaku. Semuanya saling terkait jadinya. Konsep-konsep kayak apa aja tuh yang nyambung sama The List? Misalnya, fenomena endowment effect tadi, sama keengganan kita sama kerugian, loss aversion, yang kelihatan dari orang ogah jual barangnya walau ditawar mahal. Ini jadi inspirasi penting buat prospek teori. Prospect theory. Ya, ini teori dari Kahneman and Tversky, juga awalnya namanya value theory. Teori ini ngejelasin kenapa sih rasa sakit karena kehilangan 100.000 itu rasanya lebih ngesek daripada rasa senang dapat 100.000. Dan kenapa fokus kita itu ke perubahan kekayaan dari titik awal kita, bukan ke jumlah absolut kekayaan kita. Oke. Itu menjelaskan banyak hal di The List ya. Terus apa lagi? Terus contoh yang diskon $10 buat jam Fresh TV tadi, atau keengganan kita ngelupain sang kos. Nah, ini mendorong pengembangan konsep mental accounting. Yang pos anggaran mental tadi. Betul, yang ngejelasin gimana kita ngelompokin duit beda-beda tergantung sumbernya, gaji beda sama bonus atau hadiah, atau tujuannya, uang belanja, uang liburan, uang investasi. Jadi nggak semua duit itu sama di kepala kita ya? Nggak sama perlakuannya. Dan tentu aja contoh kacang mete tadi. Planner versus doer. Iya, yang nunjukin perjuangan internal kita soal self-control. Ini kemudian ngarah ke pengembangan model dua diri itu. Si planner yang bijak lawan si doer yang impulsif. Jadi The List itu benar-benar kayak bola salju ya. Awalnya kecil tapi terus menggelinding dan memicu banyak konsep penting lainnya. Bisa dibilang gitu, jadi fondasi awal yang penting banget. Tapi ya, ngenalin ide-ide yang nantang asumsi dasar di ekonomi, apalagi yang udah mapan banget kayak gitu, pasti nggak gampang kan ya? Thaler dan teman-temannya pasti dapat banyak perlawanan nih. Wah, jelas. Pasti banget. Thaler sendiri nyebutnya dengan agak lucu ya, the gauntlet. The gauntlet, kayak rintangan gitu ya? Iya, kayak ujian berat atau serangkaian argumen standar yang selalu dikeluarin sama para ekonom tradisional buat nolak atau nggak nganggap serius temuan-temuan ini. Argumennya itu lagi biasanya. Argumennya kayak gimana aja tuh biasanya? Yang paling sering keluar? Ada beberapa nih yang utama. Pertama, argumen soal taruhan atau stakes. Mereka bilang, perilaku irasional kayak gitu cuma kejadian di eksperimen lab atau keputusan kecil-kecilan aja yang taruhannya rendah. Kalau udah menyangkut duit gede atau keputusan penting, orang pasti mikir lebih keras dong, pasti rasional. Kedengaran masuk akal juga ya. Kedua, argumen belajar atau learning. Katanya di dunia nyata, orang kan belajar dari kesalahan. Nggak mungkin lah mereka ngulangin bias yang sama terus-terusan, kayak di eksperimen yang cuma sekali. Oke, ada lagi? Ketiga, argumen pasar atau markets. Ini pamungkasnya biasanya. Kalaupun 1-2 orang bikin kesalahan, mekanisme pasar yang efisien pasti bakal ngoreksi itu. Orang yang nggak rasional bakal kalah saing, tersingkir. Atau ya kesalahan individu bakal saling nutupin di tingkat pasar, jadi pasar tetap efisien kok. Wah, ini argumen-argumen yang kayaknya susah dibantah ya. Gimana Thaler dan kawan-kawan ngeresponnya? Kan mereka minoritas waktu itu. Mereka harus sabar banget, jawabnya satu-satu, secara sistematis, pakai logika, dan yang paling penting pakai bukti empiris tambahan. Bukti lagi ya kuncinya. Lia, misalnya nih, buat argumen taruhan tinggi bikin rasional, mereka justru nunjukin seringkali malah kebalikannya. Tekanan pas ngambil keputusan gede itu malah bisa memperburuk bias kognitif kita. Lagian, coba pikirin deh, keputusan finansial terbesar dalam hidup kita itu apa? Beli rumah, milih investasi pensiun, milih karir. Jarang banget kita lakuin kan itu. Nah, jarang banget. Kesempatan kita buat belajar dari kesalahan di situ justru terbatas banget. Kita kan nggak beli rumah tiap hari, malah kita lebih sering latihan bikin keputusan kecil-kecil. Jadi argumen belajar itu juga nggak selalu benar. Oh iya bener juga ya. Terus soal pasar. Soal argumen pasar, mereka nunjukin kalau pasar itu nggak selalu seajaib itu dalam mengoreksi bias. Apalagi kalau biasnya itu sistematis dilakuin sama banyak orang sekaligus. Atau malah kalau ada pihak-pihak tertentu yang justru manfaatin bias orang lain buat cari untung,
Kan nggak otomatis kekoreksi jadinya. Jadi benar-benar pertarungan gagasan yang sengit ya waktu itu ya. Sengit banget. Butuh waktu puluhan tahun sampai ide-ide ini mulai diterima lebih luas. Oke, kalau gitu setelah semua perjalanan panjang ini, dari The List sampai berkembangnya ekonomi perilaku, apa sih pesan inti yang bisa kita tarik? Pesan utamanya menurut saya adalah pengakuan. Pengakuan atas perbedaan fundamental antara si ekons, Makhluk rasional fiktif itu, iya, yang hiperrasional, tanpa emosi, punya kemauan baja yang ada di model-model ekonomi standar, dengan humans, kita semua. manusia nyata. Manusia nyata, yang perilakunya jelas banget dipengaruhi sama psikologi, sama emosi, sama keterbatasan otak kita, sama bias-bias sistematis tadi, dan sama faktor-faktor yang seharusnya nggak relevan, atau shifts itu. Apakah ini artinya model ekonomi tradisional itu salah total, harus dibuang gitu aja? Nggak juga sih, penting buat kita nggak ngelihatnya hitam putih banget ya. Model ekon itu masih ada gunanya kok. Buat apa misalnya? Ya, buat prediksi kasar, atau buat mahamin arah umum tren ekonomi. Misalnya, kalau harga bensin naik drastis, ya kemungkinan besar orang bakal ngurangin pakai mobil. Prediksi kayak gitu cukup aman lah pakai model standar. Oke, Tapi model ini jadi kurang akurat, bahkan bisa bahaya. Kalau salah dipakai, pas kita coba bikin prediksi yang spesifik banget soal perilaku individu. Atau yang lebih penting lagi, pas kita ngerancang kebijakan publik atau strategi bisnis, tapi asumsinya kaku banget. Nganggap semua orang bakal selalu bertindak kayak ekon yang canggih itu. Yang selalu optimal, tanpa celah. Kan nggak gitu kenyataannya. jadi intinya perlu lebih realistis gitu ya ngelihat manusianya. Perlu banget. Jadi The List yang awalnya cuma coret-coretan iseng di papan tulis kantor teller lebih dari 40 tahun lalu itu, ternyata dampaknya gede banget ya, bukan cuma kumpulan anekdot lucu buat bahan ketawa, Jauh dari itu. tapi benar-benar jadi benih buat semacam revolusi kecil lah ya dalam cara pandang ilmu ekonomi, melahirkan bidang studi baru, ekonomi perilaku. Tepat sekali. Daftar itu kayak pengingat yang kuat banget buat kita semua. Bahwa untuk memahami gimana ekonomi bekerja, dan mungkin yang lebih penting lagi ya, untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain, Kita perlu ngelihat manusia apa adanya. iya, apa adanya, dengan segala kompleksitasnya, dengan segala keanehan rasionalitas kita. Ngakuin aja dulu kalau kita itu nggak selalu atau bahkan jarang banget bertindak kayak si ekon yang sempurna itu. Itu langkah pertama yang fundamental banget. Baru setelah itu, kita bisa mulai mikir gimana caranya ngerancang kebijakan, produk, lingkungan kerja, sistem sosial yang lebih efektif, yang lebih manusiawi, yang benar-benar cocok buat manusia nyata, bukan buat makhluk fiktif di dalam persamaan matematika. Pembahasan yang menarik banget, dan ini kayaknya bawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungin sama kamu yang dengerin juga nih. Setelah dengar soal The List dan contoh-contoh perilaku yang kelihatan nggak rasional tadi, mungkin ini saatnya kita coba ngaca dikit kali ya. Ada nggak sih perilaku nggak rasional dalam hidupmu sehari-hari yang mungkin masih bikin kamu bingung sendiri, atau sering kamu ulangin padahal tahu itu nggak bagus-bagus amat? Pertanyaan bagus itu. Kalau kamu disuruh bikin The List versi kamu sendiri hari ini, kira-kira hal konyol apa aja ya yang bakal masuk di dalamnya? Coba deh direnungkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya ya.